Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Widyastuti, SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Durenan 2 sekaligus pemateri, serta Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Durenan 2 dalam keadaan sehat. Selanjutnya, sholawat dan salam selaku kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan perwakilan guru SDN Durenan 2. Yang keempat, sambutan kepala sekolah sekaligus pemaparan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, agar acara berjalan dengan lancar, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu guru dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan perwakilan guru SDN Durenan 2 kepada Bapak Budi Setiawan SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna selaku Kepala SDN Durenan 2 serta Bapak Ibu guru peserta diseminasi yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat dengan suatu tujuan mulia, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita.
Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan SDN Durenan 2 yang merupakan tempat diselenggarakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu Ratna yang akan berbicara sesaat lagi adalah seorang pemimpin sekaligus pendidik yang memiliki komitmen dan dedikasi luar biasa dalam memajukan lingkungan sekolah kita. Beliau telah merancang dan menggunakan strategi untuk menerapkan budaya positif yang kita harapkan akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan sekolah kita sehari-hari. Bu Ratna telah menunjukkan bahwa dengan menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan mendukung, kita dapat mendorong siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Upaya ini tidak hanya terbatas pada kelas, tapi juga meluas ke seluruh aspek kehidupan sekolah, dari kegiatan ekstrakurikuler hingga interaksi sehari-hari di antara seluruh anggota komunitas sekolah. Dengan diseminasi budaya positif ini, kita berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, di mana semua siswa merasa dihargai, termotivasi, dan didukung dalam perjalanan akademik dan pribadi mereka. Kita berharap inisiatif ini akan membawa dampak positif yang berkelanjutan dan menjadi fondasi bagi generasi mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang dalam suasana yang harmonis dan mendukung. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Ratna atas kerjasama dan dedikasinya. Mari kita semua mendukung dan partisipasi aktif dalam kegiatan ini demi kemajuan sekolah kita bersama. Semoga ilmu yang akan disampaikan dalam kegiatan diseminasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita terapkan dalam pendidikan kita. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu serta para siswa. Semoga acara diseminasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Ratna Widyaswati SPDSD, dipersilakan. Saya izin sambil berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan kita laksanakan hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua memenuhi undangan kami di sini di SDN Durenan 2 dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin dari sebagian panjenengan ada yang sudah mengenal materi ini atau mungkin belum sama sekali. Kita nanti akan sharing, belajar bersama. Saya tidak menggurui tetapi kita bersama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Walaupun mungkin sebagian dari panjenengan sudah mengenal saya, ada yang mungkin baru sedikit secara kedinasan tetapi pribadi belum kenal secara pribadi. Boleh. Jadi ini profil
Jadi memang kegiatan ini memang kami lakukan diantaranya selain memang sebagai motivasi bagi kami untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah, budaya positif di sekolah, juga merupakan rangkaian dari salah satu tugas di mana saya saat ini sedang menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya jalani. Jadi ini profil saya. Jadi profil calon guru penggerak, nama saya Ratna Widya Surya SPD SD, tempat tanggal lahir Kota Angin Bapak Ibu. Ya. 10 Desember 1984, jabatan kepala sekolah instansi SDN Durenan 2. Pengalaman kerja dulu saya mempunyai pengalaman sebagai guru honorer di SDN Ngampar 2 mulai 2006 sampai 2011, kira-kira 5 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi guru PNS di SDN Pinang 3, juga masih di Kecamatan Gemarang, dari 2011 sampai 2023, 12 tahun, lumayan gitu. Kemudian saat ini saya menjadi kepala di SDN Durenan 2 mulai tahun 2023 sampai sekarang. Nah, ini saya turut perkenalkan beliau berdua yang cantik ini adalah pembimbing saya. Jadi ada Ibu Rini Dwi Yulianti ini, beliau sebagai fasilitator. Fasilitator itu adalah yang membimbing kami saat pembelajaran daring. Jadi bertemunya di online tatap maya. Kemudian Ibu Indah Dia Kristina ini sebagai pengajar praktik. Kalau ini luringnya, beliau mungkin panjenengan semua yang dari SDN Durenan 2 yang sudah pernah bertemu beliau, yang mendampingi saya sebagai pengajar praktik melalui kegiatan pendampingan individu kemarin 2 kali. Ini Ibu Indah Dwi Agustina, kemudian juga mendampingi saat prakarya. Nah, ya ini untuk pemanasan sebelum kita mulai materi, masa begitu datang jenengan capek panas-panas langsung materi ya. Nah, kita pemanasan dulu ya, biar semangat. Ice breakingnya kali ini kita beri nama Jika Maka. Di depan jenengan ada sticky note, ada spidol. Nah, tolong ambil satu-satu, spidol 1, sticky note 1. Minta tolong berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peserta, mohon yang bernomor ganjil berdiri di sebelah kanan saya, berdiri di sini ya, sebelah kanan saya. Sedangkan nomor genap di sini. Iya, di bawah. Spidolnya dan sticky note-nya di bawah sekalian ya. Sana ganjil, sini genap. Ganjil genap, seperti lalu lintas kendaraan di Jakarta. Ganjil genap. Agak melengkung Bapak Ibu biar kita nampak di kamera. Nah, ya. Permainannya seperti ini. Di sini kelompok jika, di sini kelompok maka. Tolong dari masing-masing kelompok membuat satu saja kalimat sederhana yang berawalan kata dari nama kelompoknya. Kelompok jika berarti berawalan jika, kelompok maka berawalan maka. Contoh, jika saya seorang superhero, jika saya sedang apa, bebas, maka saya akan kaya raya, maka saya akan tidur-tiduran bebas. Ya. Kita lihat nanti jadinya seperti apa. Ditulis. Bebas. Tidak boleh ngerpek ya. Kalau ngerpek nanti sama. Sudah. Sekarang tolong berhadapan-hadapan, berdiri berhadapan-hadapan, agak maju Pak. Ayo. Maju di sini Pak Rafiq. Ya, sini ya. Sudah ada pasangannya sendiri-sendiri. Jika
Tolong dibaca, langsung dikasihkan pasangannya ya. Kita lihat jadinya seperti apa. Anda maju saja. Coba sebelah Bu Siti tukar dengan siapa ya? Pak Ivan. Oke. Oke, pasangan. Kok kali gini? Geser, tukar lagi. Pak Chandra. Pak Chandra. Nah, ini. Wes, nah, wes ini ya. Nah, pas ya. Yuk, sekarang maju Pak. Bu Dewi sama Pak Chandra maju. Nah, dekat-dekat ya. Ayo. Baca dulu yang jika ya, yang jika dibaca dulu. Jika aku pergi ke Jakarta, Maka saya akan kenyang. Jika pergi ke Jakarta maka akan kenyang. Lanjut. Semoga Pak maju. Ingat ya Pak. Baca Pak. Jika saya lapar, maka saya akan bahagia. Maju. Jika saya ngantuk, Maka saya akan minta maaf. masuk akal. Soalnya komen oke ya. Jika saya tidur, Maka saya akan tertawa. Oke, terakhir. Jika saya belanja ke pasar, maka saya akan pergi ke Eropa. Tepuk tangan buat kita semua. Seru sekali. Kira-kira ada yang nyambung nggak ini tadi? Yang mana yang nyambung? tukar bisa nyambung. Kalau di situ bisa nyambung. Kalau ngantuk minta maaf. Ngantuk minta maaf ya. Nyambung nggak? Hubungannya apa ini? Soalnya, oh maaf saya ngantuk. Padahal kalau nyambung akan saya kasih hadiah sebenarnya. Kalau nyambung ya. Saya sambungkan Terima kasih atas partisipasi teman-teman, bisa kembali ke tempat semuanya. Tepuk tangan. Jika saya lapar, nyambung Kita lanjutkan ya, kita sudah pemanasan, maka kita bisa langsung mulai dari kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu semua, materi dari budaya positif ini yang utama ada 6. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada 7 Pak. Nah, ini kita main lagi. Kita main-main lagi ya. Kok banyak mainnya nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk karena suasananya panas siang-siang. Saya minta tolong Bu Dewi dan Pak Purwo. Nah, maju ke depan. Masih ya. Jadi seperti ini ceritanya. 2 orang bermain peran. Pak Pur sebagai A mengepal tangan, dan anggaplah di dalam kepalan tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Jadi Pak Pur menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangannya, dan Bu Dewi sebagai B berusaha membujuk, pertama membujuk, kemudian merayu, memberi imbalan, bahkan mengintimidasi agar si A, Pak Purwo, mau membuka kepala tangannya. Coba kita praktekkan dulu ya. Pak Pur silahkan mengepal tangan. Iya, yang kencang ya. Kita coba apakah berhasil Bu Dewi membuka kepala tangannya Pak Purwo. Pak Pur.
Panjenengan itu bawa apa sih di dalam tangan itu kok gini terus tadi saya lihat. Sesuatu yang berharga. Aku lihat tuh Pak Pur. Gak bisa cara membut. Tetep Pak sedikit aja Pak buka linknya satu aja. Nggak boleh. Nanti habis ini tak traktir Pak. Sudah makan nggak? Sudah makan. Udah tak beli aja Pak itu. Berapa? 500.000. Saya punya 2 juta ini. Kalah kaya. Kira-kira itu kalau untuk membuka saya beli dengan harga sebesar-besarnya Iku bendara bulan. boleh nggak Pak? Saya barter dengan uang yang saya punya. Nggak boleh, karena tadi saya bilang ini berharga, nggak bisa dinilai dengan uang boleh. Oke, Pak Pur nanti kalau ke Saradan main ke Madiun mau ke Durenan tak hadang. Saya lewat sini. Dan tuh Pak Pur, aku pengen lihat sedikit aja loh Pak. Ini siluman laba-laba. Bapak Ibu, saya menyerah. Ternyata saya rayu tidak berhasil. Saya mau barter dengan uang tidak berhasil. Saya ancam kalau lewat tak hadang jalannya juga tidak bisa. Saya menyerah Bu. Saya tidak bisa memaksa Pak Pur untuk membuka tangannya. Iya, ternyata apa yang terjadi? Apakah Bu Dewi berhasil mempengaruhi Pak Pur? Tidak. Dengan berbagai macam cara tadi padahal ya. Kira-kira saya tanya Pak Pur, apakah nanti suatu saat mau membuka kepala tangannya? Kan nggak mungkin mau dipegang terus seumur hidupnya. Kan juga perlu makan, mandi gitu ya. Suatu saat dibuka lagi Pak Pur. Kalau sudah waktunya dan memang momen yang tepat. Oh. Saya tanya Pak Pur, apakah nanti membukanya itu berdasarkan pengaruh orang lain atau maunya Pak Pur sendiri? Mungkin karena kebutuhan saya sendiri. Kenapa Pak? Karena buat ini kan mix kan. Kalau saya menghafal minyak jatuh. Coba saya yang buka. Oh maunya dibuka sama Mika ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih tepuk tangan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang sudah diperagakan oleh Pak Pur dan Dewi tadi, itulah kita. Jadi ketika kita memegang sesuatu yang sangat penting, berharga, apa menurut jenengan yang penting dan berharga itu apa? Selain materi mungkin? Rahasia. Kemudian prinsip hidup mungkin ya. Nah, apakah itu suatu saat kita akan membukanya itu berdasarkan pengaruh orang lain apa berdasarkan keinginan kita sendiri? Keinginan kita sendiri. Bagaimana kalau kita membuka tetapi dipaksa atau terpaksa oleh pengaruh orang lain? Rasanya bagaimana? Kecewa, tidak senang ya, tentunya seperti itu. Nah, itulah yang terjadi seperti kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri, betul. Jadi diri kita lah yang harus mengontrol apa yang ada dalam prinsip hidup kita, rahasia kita dan sebagainya. Nah, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini kita yakini benar, tetapi coba kita lihat. Yang pertama, guru selalu mengontrol murid. Apakah itu betul? Sesuatu yang betul? Belum tentu ya. Ini sesuatu yang kita anggap hanya ilusi belaka. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah selalu seperti itu? Tidak selalu. Kemudian yang nomor 3, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Belum tentu juga. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, jelas tidak ya. Karena kita suatu saat yang tadinya kecil menjadi dewasa, kita akan mengerti bagaimana rasanya memaksa dan dipaksa ternyata tidak enak.
Ini adalah materi berikutnya, yaitu disiplin positif. Jadi menurut Gianni Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiple atau murid atau pengikut. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Motivasi ya, yang ada dari yang muncul dari diri kita sendiri. Disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri kita agar mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Nah, berkaitan dengan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Berikutnya, teori motivasi. Manusia melakukan kegiatan atau kesalahan pasti memiliki motivasi atau tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasinya yang pertama, menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara ketiga motivasi ini, menurut jenengan yang ini benar yang mana? 1, 2, 3. Yang mana? Yang seharusnya benar? Yang ketiga ya. Jadi kita memiliki motivasi yang baik, jangan karena untuk menghindari hukuman, jangan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, tetapi ingin menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri. Maaf, ini harusnya potong di sini, menghargai diri sendiri ya. Ya, lanjut. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 pernyataan. Jenengan setuju atau tidak? Yang pertama, anak yang berbuat kesalahan adalah anak yang nakal. Tidak. Pasti ada alasannya ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa iya, bisa tidak. Kita akan membahasnya lebih lanjut ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Belum tentu. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Kita lihat selanjutnya. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada yang melanggar peraturan yang ada? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Sebelum kita jawab, mungkin jangan bertanya-tanya. Di antara ketiga ini, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ada 3 istilah yang mungkin jenengan pernah dengar atau baru atau sudah pernah dengar semuanya. Yang paling sering kita dengar yang mana? Hukuman. Konsekuensi? Ya. Kalau restitusi? Belum. Kita bahas dulu yang paling sering dulu ya. Nah, ini ternyata hukuman dan konsekuensi ini juga tidak sama. Kita bandingkan ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, ya kan biasanya kalau dihukum pasti sakit, entah itu fisik, entah itu sakit hati. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, jadi merupakan bentuk pertanggungjawaban. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati jangka waktu lama, kadang-kadang dendam ya. Jangan pernah toh dulu waktu kecil, di zaman dulu kan memang pendidikannya tidak sama dengan sekarang ya. Dihukum oleh bapak ibu gurunya, mungkin di sawah kapur atau diapakan ya, dengan mungkin kekerasan fisik. Pasti ingat, entah itu hanya diingat atau mungkin sampai sakit hati gitu ya. Nah, pernah Bapak Ivan kelihatannya senyum-senyum, kelihatannya pernah diapakan sama gurunya Pak. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek saja, jadi tidak diingat-ingat dalam waktu lama. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu pasti dipaksa. Kalau konsekuensi itu
ada stimulus rangsangan dan ada tanggapan. Hukuman ini pasti mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kayaknya apa mau aku ini jaduk, kadang-kadang membuat anak depresi juga. Kemudian untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Ya, jadi kadang-kadang karena dia takut dihukum, dia itu pasti berusaha agar berbohong gitu, menyembunyikan kesalahan sampai berbohong. Kemudian hukuman ini menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi ini dia memang kehilangan hak karena memang ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi tidak seperti hukuman, dibuat tidak nyaman juga, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus, 7 kejadian. Coba menurut Anda yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Hukuman kita simpan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman, baru keempat konsekuensi, seperti itu ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pripun Pak Pur? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat. Ini betul ya. Betul ya. Yang terakhir tadi yang masih agak ragu ya. Kenapa ini termasuk konsekuensi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Padahal itu disuruh lari loh ini. Tapi kok termasuk konsekuensi? Ada yang tahu? Karena mungkin materinya sesuai dengan pelajaran. Betul Pak Por ya. Jadi karena ini dia hukumannya sesuai dengan pelajarannya, yaitu PJOK. Mungkin sebelumnya sudah ada perjanjian ya, ada perjanjian yang dilakukan antara guru dan murid. Seperti itu mungkin Pak Pur ya. Seperti itu mungkin hanya Pak Pur bingung namanya saja membedakan. Tapi sekarang sudah tahu bahwa itu sebenarnya nggak apa-apa Pak Pur. Ini juga mendidik daripada menghukum yang tidak ada hubungannya. Lalu jadi intinya kalau hukuman itu yang nggak ada hubungannya. Kalau pelajaran PJOK dia sudah janjian dulu, sudah ada perjanjian antara guru dengan siswa. Nah, itu namanya konsekuensi. Tetapi ternyata ada yang lebih baik di antara kedua ini. Nah, ini namanya restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian merupakan proses kolaboratif. Jadi ini tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga melibatkan beberapa orang, beberapa pihak, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi untuk tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini. Jadi ada 3 sekarang. Kalau tadi hanya hukuman dan konsekuensi, sekarang ada 3. Kita bandingkan lagi ya. Nah, ternyata hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini kita kelompokkan. Yang menjadi satu kelompok yang mana kira-kira? Yang masih lebih dekat hubungannya? Hukuman dengan konsekuensi atau konsekuensi dengan restitusi?
Konsekuensi dengan restitusi. Kenapa? Ini loh, ada tulisan identitas gagal dan identitas sukses. Ternyata hukuman ini masuk kelompok yang identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini masuk ke dalam identitas sukses yang mengadakan kedisiplinan. Kita lihat satu persatu. Nah, bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah sebagian sudah saya jelaskan. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, konsekuensi yang harus terjadi, yang restitusi sekarang. Restitusi merupakan pilihan. Jadi terserah murid apa yang dia inginkan, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Ini tadi yang 1, 2 sudah saya jelaskan. Saya langsung saja ke restitusinya. Kemudian untuk restitusi korban ini, misalnya ada satu kasus. Satu menjadi pelaku, satu menjadi korban. Kalau pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi korban kadang bisa diabaikan. Tetapi kalau untuk restitusi, korban itu ternyata bisa mendapatkan ganti. Kemudian berikutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan ya, tentunya penguatan yang positif. Kemudian masalah pasti terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berikutnya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini berikutnya adalah contoh-contoh kalimatnya. Kalau pada hukuman peraturannya adalah kamu harus seperti itu ya. Jadi menimbulkan efek negatif. Kemudian kalimat-kalimatnya juga negatif. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Masih ada terima kasih seperti itu ya. Kemudian ini kita menanyai murid apa yang dia inginkan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Jadi murid yang akan memilih, murid yang akan menentukan, sehingga murid akan bertanggung jawab. Berikutnya, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Sedangkan untuk kedua ini, semuanya hanya menghormati peraturan. Jadi ini efeknya tidak hanya pada peraturan, tetapi dia dirinya sendiri dan orang lain. Nah, untuk ketiga ini ternyata ada 3 macam ya. Kalau hukuman ini termasuk kelompok negatif, konsekuensi termasuk netral, restitusi termasuk positif. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bisa dibaca sendiri next ya. Nah ini tadi yang saya maksud, ada negatif, netral, positif. Berarti kelompok negatif tadi kelompoknya apa? Hukuman. Kelompok netral kelompok konsekuensi. Positif kelompok restitusi. Ya, betul. Jadi contohnya adalah dari pernyataan seperti ini, kalimat awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya, ada ancaman. Ini negatif, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang larangan ya, itu adalah sesuatu yang negatif, berarti termasuk hukuman. Jadi untuk membedakannya seperti itu. Yang mengancam, kata-kata negatif, dilarang, jangan, itu adalah hukuman. Sedangkan yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Jadi disuruh, tetapi memang dia tidak melarang, tidak mengancam. Ini netral. Termasuk tadi apa? Konsekuensi. Kalau tidak dilakukan, ya ada yang harus dilakukan juga. Ada yang dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, jadi ditanya, dia yang harus menjawab, dia yang harus memilih, dia yang akan bertanggung jawab. Oke. Berikutnya ini model paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Kemudian yang negatif mendorong menyalahkan diri sendiri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri buruk, konsep diri baik, ini lebih dari baik. Jadi lebih dari baik artinya kuat, ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid taat peraturan, murid memecahkan masalah.
Jadi tidak hanya taat, tetapi dia bisa memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang terakhir, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, berikutnya, pernahkah Bapak Ibu guru memberikan penghargaan atau hadiah bisa berupa materi atau apapun, simbol-simbol kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah, sering ya. Kita lihat ada apa. Nah, ternyata apa yang kita lakukan tidak seperti yang kita bayangkan. Penghargaan itu menghukum. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Saya dulunya juga tidak menyangka seperti ini. Begitu dapat materi ini saya juga kaget. Penghargaan menghukum, apa maksudnya? Jadi bagi anak yang mendapatkan itu pasti senang. Juara 1 pasti senang. Yang nggak dapat juara, dia merasa sedih. Dia merasa, aduh aku kok gak dapat apa-apa. Aku pasti perasaannya campur aduk ya. Dia merasa aku kok mengecewakan orang tua, mengecewakan teman-teman, mengecewakan diriku. Jadi dia merasa terhukum. Perasaan seperti itulah yang berarti dia ada merasa terhukum. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Jika kita memberi seseorang penghargaan, kita harus terus-menerus. Jadi anak, ayo kamu kerjakan ini, nanti ibu kasih hadiah. Kalau gurunya nggak mau kasih hadiah, apakah dia mau? Enggak. Jadi dia mau kalau dikasih hadiah. Kalau nggak dikasih hadiah, nggak mau. Berarti kita harus terus-terus kasih hadiah. Apakah seperti itu? Tentunya tidak ya. Kalau kita nggak seperti itu ya tidak baik saja ya. Nah, berikutnya ternyata penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa? Tentunya ini bagi sebagian kecil orang, tetapi ada, mungkin banyak. Jadi bagi orang yang diberi penghargaan, dipuji, senang. Bagi yang tidak dapat, gak hanya sedih, tetapi menimbulkan perasaan iri, dengki seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ternyata banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak jawabannya kurang tepat, cepet-cepetan, ya, gitu ya, seperti itu ya. Contohnya, ayo apa yang sudah bisa menyelesaikan ini tepat waktu, cukup cepetan, tiba setelah dikoreksi salah. Ayo yang bisa menyelesaikan LKS tepat waktu, pokoknya penuh lah. Ternyata kadang-kadang nggak dikoreksi karena bapak ibunya sibuk, ya kan? Yang penting bocah disiplin, wayai garap, dikerjanya ditumpuk. Ketika dikoreksi, tidak, banyak yang tidak betul ya. Nah ini penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kadang-kadang orang yang posisinya dia itu selalu istilah terbiasa juara 1 seperti itu. Dia itu cenderung malas, dia nggak mau berkembang, dia nggak mau berkreasi. Paling kocok-kocok dulu kemampuannya segitu. Aku paling yang juara 1 nanti. Nggak usah belajar lah, pasti aku juara 1. Ada seperti itu ya. Ada ya seperti itu. Nggak mau terus dia belajar gitu. Nah yang ini hanya berdasarkan penelitian Alfikon bahwa pekerjaan seni. Jadi untuk bidang khusus seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif apabila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan, karena memang untuk seni sastra itu memang beda ya Bapak Ibu. Nah berikutnya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa memakai helm saat berkendara? Padahal rumahnya desa gitu. Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Pak Chandra, Pak Budi padahal nggak lewat jalan raya Pak Budi ya. Pakai helm betul gitu. Terus pakai helm betul. Saya mengamati Pak Budi terus pakai helm. Padahal rumahnya dekat ya. Pak Chandra rumahnya lewat jalan raya sama seperti saya. Tapi begitu sampai Seragen kan sudah nggak jalan raya ya. Tapi apakah sama Pak Chandra dicopot helmnya? Tidak tahu Pak Chandra. Untuk keselamatan
Oh, untuk keselamatan ya, bukan karena takut ditilang, nggak ada polisi, adanya polisi tidur. Kita lihat. Nah, jadi suatu peraturan, kalau kita berbicara tentang peraturan kelas, ini bisa menghasilkan keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas memunculkan lingkungan positif dan budaya positif. Apa artinya? Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Coba, ada peraturan dan keyakinan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang keyakinan, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, dilarang mencoret-coret batu. Yang keyakinan, merawat barang-barang di kelas dengan baik. Sampai bawah, dengan Besani sendiri, kita perhatikan baik-baik masing-masing kalimat dari kelompok peraturan dan keyakinan. Seandainya panjenengan ini adalah murid ya, entah itu di sekolah dasar atau SMA ataupun di bangku kuliah, kalau ada aturan seperti ini dan seperti ini, lebih milih yang mana kalau mendengarkan itu? Yang kelompok keyakinan atau peraturan? Kenapa? Tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Selain itu mungkin tanpa ada tekanan. Apa lagi? Kalimatnya lebih positif. Oh, kalimatnya lebih positif ya. Coba kita lihat. Yang mana yang berarti yang satunya negatif ini ya. Jadi peraturan yang negatif atau yang positif peraturan itu? Kalau yang peraturan ini peraturan positif apa negatif? Peraturan? Oh, positif. Ini juga positif, tetapi lebih enak yang mana? Disuruh atau berdasarkan keinginannya sendiri? Nah, itu ya. Kalau yang ada positif negatif yang mana kira-kira menurut Bu Dewi tadi yang dimaksud Bu Dewi? Dilarang. Oh, yang ini dilarang. Dilarang itu kan kata-kata negatif ya. Ada lagi yang negatif lagi? Dilarang lagi. Kemudian apa lagi? Jangan. Nah, kalau yang ini 1 dan 4 memang tidak ada kata negatif, tetapi apa lebih apa? Kenapa kita lebih milih yang keyakinan? Kalimat perintah. Iya, kalimat perintah, gunakan masker, buanglah. Sedangkan untuk keyakinan ini menurut keyakinan kita sendiri. Jadi tahu ya bedanya ya. Nah, jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, jadi umum. Jadi bisa diterapkan di dalam berbagai situasi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi seperti itu tadi. Memang tidak ada keyakinan kelas yang nadanya negatif, kalimatnya negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang, jadi singkat-singkat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, coba. Maaf, saya sambil duduk ya. Ini biar kelihatan. Coba, keyakinan kelasnya apa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu berupa kata-kata yang singkat, pendek, tetapi bernada positif. Selalu kembalikan ke tempatnya. Apa kira-kira? Kalau memakai helm tadi apa? Memakai helm tadi apa? Kenapa kita memakai helm? Jadi keyakinannya keselamatan gitu. Jadi peraturannya memakai helm, keyakinannya keselamatan. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kerapian. Selain kerapian mungkin kedisiplinan. Kita lihat nanti ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati ya, betul ya. Kita lihat nanti ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang ya. Ada lagi mungkin? Tidak ada lagi. Nanti kita lihat. Dilarang menggunakan narkoba.
Kesehatan, betul ya. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan juga bisa. Jadi keyakinan itu mungkin lebih dari satu, tidak hanya satu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan kita lihat. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi kerapian, tapi betul ya. Ya bisa ditambah ini selain tanggung jawab pada kerapian. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, betul. Hadir, menghormati orang lain, berkomitmen, disiplin, betul. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, betul. Jangan berlari di kelas. Ya, keselamatan dan keamanan, betul. Ternyata menjenengan semua sudah mulai memahami ya bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kira-kira walaupun ini belum pernah menerapkan, saya ingin panjenengan nulis lagi di sticky note-nya. Ini antara A, B, C, D, E, F ini belum urut. Kira-kira yang urut yang seperti apa? Huruf apa dulu? Jadi misalnya yang urut mulai yang F dulu, F, setelah itu mungkin E, berarti setelah itu A. Silakan ditulis di sticky note-nya masing-masing. Ya Bapak, sebisanya dulu nanti kita bahas bersama-sama. Sebisanya dulu. Yang sudah selesai silahkan ditulis, boleh diberi tanda strip atau di bawahnya, terserah. Setelah itu ditempel di sini ya, di sini di papan plano. Yang sudah selesai silakan bisa ditulis dan ditempel. Tulisan jangan sampai terbalik ya. Biasanya kalau menulis di bisa itu unik. Kalau terbalik gitu loh. Silakan ditempel yang sudah. Jadi mungkin sudah selesai. Bebas gimana saja, monggo yang sudah selesai. Bebas saya, kalau salah nggak diutuh Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama. Mungkin yang belum mengerti nanti setelah ini akan menjadi lebih memahami. Ribet betul-betul nih. Pak, menurut keyakinannya sendiri saja. Kadang yang itu ya dicontoh belum tentu betul. Dia sambil dia kos lali dia membuka. Viral sama positif. Jadi itu teliti ya, seperti mengerjakan ujian Yesus Tuhan. Di buku aja kalau bisa di bawahnya. Baju. Bener Pak. Ini buat kepala. Masih ingat jawabannya masing-masing? Masih. Beragam jawabannya.
Kita lihat. Sudah selesai semua belum? Belum. Tiga topak aku dijam-jami kok. Kalau samcat aja belajar lagi. Sudah selesai semua. Ada yang jawab B, D, A, F, J. Ada yang khusus nggak ya? Oh nggak ada yang sama persis. Semuanya macam-macam ini. Oh enggak. Keyakinannya sendiri-sendiri ya betul. Kita lihat ya. 1, 2. Iya. Ada yang menjawab awalannya D. Ini punya siapa ini? Kita lihat ya. D. Kemudian B. Harusnya A. Ya, gak apa-apa. Kita sudah berusaha. Memang semuanya butuh proses, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan kelas yang perlu ditaati warga kelas. Jadi memang awalnya itu dari keyakinan itu memang munculnya dari peraturan dulu, nggak apa dari peraturan dulu karena anak-anak itu tahunya kan peraturan dilarang, kemudian tidak boleh, tahunya kan seperti itu, tahunya anak-anak. Kalau harus langsung keyakinan kelas anak-anak mana tahu ya, nggak tahu ya. Jadi disuruh membuat peraturan dulu. Ini yang kita terapkan di kelas saja. Bukan yang antar teman ini kan kita sudah tahu sekarang, kalau anak-anak kan belum tahu. Kemudian dari peraturan ini kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian dari peraturan ini yang kalimatnya sudah dirubah menjadi lebih positif, ini dirubah menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas seperti tadi. Kemudian setelah itu kita ajak anak-anak berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kamu tugasnya ini tugasnya ini dan sebagainya. Yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah jadi jangan terus dibiarkan, terus dilupakan, akhirnya nggak jalan seperti itu. Eman-eman ya. Nah, jadi mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena dengan keyakinan ini kita akan tumbuh motivasi dari dalam, intrinsik. Jadi bukan seperti yang Bu Dewi tadi memaksa Pak Pur, nggak akan berhasil karena apa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Sedangkan penerapan peraturan yang disertai sanksi atau hukuman ini hanya akan membuat anak melakukan sesuatu, contohnya untuk menghindari hukuman dan memberikan rasa yang tidak nyaman. Nah, ini kalau kita sebagai guru, jadi ini peraturan sekolah hal ini. Apabila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, misalnya di sekolah panjenengan tidak ada kepala sekolahnya PLT seperti itu kan lebih bebas gitu ya rasanya ya. Ada Bu Dewi dan Pak Ivan ya. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Coba Pak Ivan. Tepat waktu, Bu. Tepat waktu betul Bu Dewi? Iya, alhamdulillah. Kenapa Pak Ivan? Ya, tanggung jawab pada anak-anak. Oh, tanggung jawab pada anak, alhamdulillah. Selain itu mungkin ada lagi Bu Dewi yang memunculkan motivasi Bu Dewi. Selain tanggung jawab. Jadi kebiasaan. Oh, kebiasaan. Bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itu yang kita harapkan semua untuk keyakinan sekolah. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Kira-kira apa isinya ya? Tebak-tebak. Kasih sayang. Kasih sayang. Aduh, senang ya kalau kasih sayang. Dan rasa diterima. Oh, itu lebih kayak. Sekarang ngisi TTS ya Bu ya. Yang nomor 2. Kekuasaan. 3. Kesenangan. Jadi nek kayak yang iki kakean ya bantuan ya. 4 kebebasan. 5 bertahan hidup.
Padahal nomor 5 itu jarang ada yang bisa menjawab ya Bu Dewi ya soal ini ya. Kita lihat ya. Iya, betul semua. Jadi kasih sayang, dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, langsung saja. Nah ini posisi kontrol. Kita sebagai guru, apa yang sudah kita lakukan di kelas, peran kita sebagai apa? Kalau panjenengan sebagai apa? Oh, kita ulangi lagi coba. Kalau jenengan? Sebelum kita lanjutkan, menurut jenengan yang sudah melakukan sebagai apa? Bu, itu apa loh Bu penjelasannya nanti? Menurut jenengan? Ada yang teman, ada yang selain teman? Pemantau mungkin ya. Kita perlu menyaksikan ini dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, posisi teman kelas 1 itu adalah sering belajar soalnya itu 5 posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Kita cermati perbedaan bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi membentuk Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu disegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke. Kita lanjutkan tadi. Ya, kita lanjutkan tadi di posisi kontrol. Jadi setelah melihat video yang sudah ditayangkan barusan, kira-kira posisi kontrol apa yang paling ideal menurut panjenengan sekarang untuk saat ini? Manager ya. Jadi di antara semuanya ini memang yang paling disarankan adalah manajer. Jadi untuk penghukum ini pembuat merasa bersalah, teman tadi sudah dijelaskan di video juga, pemantau dan manajer. Nah ini perbedaannya. Jadi yang paling bawah dulu. Jadi yang pertama adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini masuk dalam satu kelompok Bapak Ibu. Ini termasuk kontrol dari luar atau eksternal, termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena ini kontrolnya masih dari luar, ya. Yang di sini yang mengakibatkan kegagalan karena dia motivasinya menghindari hukuman. Sedangkan posisi kontrol yang kedua, yang ketiga dan keempat, ini masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses, tetapi masih kontrol dari luar, jadi bukan dari dirinya sendiri. Ini motivasinya harapan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi teman tadi, kalau ibu gurunya yang CS tadi nggak masuk, diganti oleh ibu guru sengker, itu dia pasti anas-anasan, ya toh. Bu Siti yang lemah lembut, ya toh, diganti misalnya siapa, Bu Ika yang keras misalnya, contoh ya Bu Ika ya, nah yang suaranya lebih keras dari Bu Siti, dia pasti akan berbeda. Kemudian pemantau itu juga begitu, jadi dia masih termasuk kontrol dari luar. Nah, yang terakhir manajer ini dia identitas berhasil dan sukses, dan dia kontrolnya dari diri sendiri. Nah, akhirnya dia bisa menghargai diri sendiri. Ini tidak kita bahas lebih lanjut. Nah, yang terakhir kita bahas tentang segitiga restitusi. Jadi di program Guru Bergerak kami diberikan materi ini tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, suatu kasus. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahap.
Yang pertama, menstabilkan identitas dari bawah dulu, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara begini. Kemarin saya sudah praktek, mungkin Bapak Ibu guru SD dan juga sudah tahu saya kemarin praktek tentang segitiga restitusi, ada 2 kasus. Anak-anak untungnya bisa bekerja sama. Yang pertama, saya mengajak Nizam untuk membuat skenario. Pura-puranya dia membawa sepeda motor ke lingkungan sekolah, berangkat dan pulang. Ini di tahapan menstabilkan identitas, ini guru akan berkata kurang lebih seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi saya juga seperti itu kemarin, ya kamu telah berbuat salah, ini hal yang wajar, jadi kamu belum tahu atau belum begitu memahami pentingnya peraturan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat yang sering kita terapkan di tahapan ini. Tahapan yang kedua, validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Untungnya kok mek koyo ini. Nah, seperti itu, Rektor Jawa ini seperti untungnya kok mek ini. Untungnya kok mbok seneng kancamu, ora sampai mbok smackdown, ora sampai mbok gelut ya, gitu ya. Nah, kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, menanyakan keyakinan. Setelah 2 proses awal, 2 tahapan awal, yang terakhir kita harus menanyakan keyakinan anak. Jadi apa nilai yang kita percaya dari keyakinan yang ada di kelas atau sekolah. Jadi sebelumnya memang untuk menyelesaikan segitiga restitusi ini, tahapan ini, kita harusnya memang sudah membuat keyakinan kelas atau sekolah terlebih dahulu. Jadi ini akan lebih efektif kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas atau sekolah. Kalau belum ya kita akan susah. Dasarnya apa? Tidak ada ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi anak yang akan menjawabnya sendiri dan memutuskan apa yang dia inginkan dan sebagainya. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Nanti tolong cakep gitu ya. Nah, berjalan pagi ke taman bunga. Indah merekah berwarna. Sekolah ceria, tempat bahagia. Budaya positif, kita bina bersama. Tepuk tangan buat kita semua. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian pemaparan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya di sekolah kita. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila ada salah dalam sikap maupun ucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dia nggih?